Epilogi, terima kasih sudah mengklik podcast horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi yang diangkat dari novel karyaku yang berjudul Rahasia Mertua. Kisah horor ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Sarah yang baru saja menikah dan mengetahui fakta bahwa kedua mertuanya adalah penganut kejawen. Lalu, bagaimanakah nasib Sarah selanjutnya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan persembahan kisah horor dariku. Ger, ada tamu yang ingin menemuimu, ujar sang ibu kepada Retno Saraswati yang sedang menyusui kedua bayinya. Siapa, Bu? Tanya Retno Saraswati heran. Katanya beliau adalah guru dari Mendiang Waluyo. Baik, Bu. Bisakah Ibu menolongku menggendong Jagat? Perempuan separuh baya itu mengangguk dan membantu menggendong bayi itu ke depan. Di pendopo rumah joglo itu telah menunggu seorang lelaki sepuh yang berpakaian sederhana namun tampak bersih. Tubuhnya tampak bungkuk. Rambut panjangnya sudah memutih dan nyaris habis. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ki Santang, Guru Waluyo. Lelaki itu tampak bahagia sekali memandangi Jagat dan Bumi, kedua bayi lelaki Retno Saraswati. Aku tak bisa berlama-lama di sini, Ger. Tujuanku kemari hanya untuk memperingatkanmu untuk melindungi kedua bayi ini dengan ritual khusus agar mereka tak dibunuh oleh Surtini. Retno Saraswati dan ibunya tampak ketakutan mendengar hal itu. Tapi selama ini aku dan anak-anakku baik-baik saja, Ki. Sanggah Retno Saraswati. Memang betul, karena sejak kau meninggalkan rumah Joyolodaya, saat kau melahirkan dan hingga hari ini, akulah yang menjaga kalian dari kejauhan. Bagiku, kalian adalah anak dan cucu-cucuku. Namun, aku tak bisa hidup selamanya, Ger. Suatu saat nanti, aku akan mati. Aku merasa saat itu akan datang, tak lama lagi. Itu sebabnya aku harus mengajarimu cara untuk melindungi anak-anakmu dari dendam kesumat iblis itu. Ki Santang pun mengajari Retno Saraswati urutan ritual yang harus ia jalani demi kelangsungan hidup kedua putranya. Aku akan menengok kalian sewaktu-waktu dan tetap mendampingi kalian dari kejauhan. Saat aku tak datang lagi kemari, kemungkinan aku sudah mati. Retno Saraswati hanya diam dan menatap lelaki itu dengan sedih. Ia tak tahu harus menjawab apa. Satu lagi, Ger. Jagat dan Bumi mungkin akan selamat dari Surtini. Tapi kau tak bisa melindungi anak keturunan mereka. Apa maksudnya, Ki? Tanya Retno Saraswati, nyaris berbarengan dengan sang ibu. Bila mereka menikah, maka anak pertama mereka akan mati, menjadi tumbal dan budak untuk Guru Surtini, Nyi Gandamayit. Itu sudah menjadi perjanjian antara Surtini dan gurunya. Apakah itu artinya Jagat dan Bumi tidak boleh menikah dan punya anak, Ki? Tanya Retno Saraswati dengan sedih.
Ki Santang menghela napas panjang. Ia sangat prihatin. Itu terserah mereka, Ngger. Aku hanya menyampaikan apa yang ku tahu. Dendam Surtini begitu besar kepada mendiang suamimu hingga ia bersedia bersekutu dengan iblis. Bila ia membenci keturunan Kakang Joyolodaya, mengapa ia juga mengancam jagat? Bukankah yang merupakan anak kandung kami hanyalah bumi? Betul, tapi kau juga menyusui jagat. Ia berbagi air susu dengan anak kandungmu. Mereka bersaudara, Ngger. Lalu, bagaimana caranya agar kami bisa lepas dari ancaman itu, Ki? Lelaki itu menggeleng pelan. Aku belum tahu, Ngger. Ki Santang pun berpamitan. Mereka mengantarkan lelaki itu ke halaman. Namun, ternyata tak ada kendaraan apapun di sana. Saat Ibu Retno Saraswati hendak bertanya kepada Ki Santang, tiba-tiba saja lelaki itu sudah lenyap, tak tentu rimbanya. Semenjak saat itulah Retno Saraswati melakukan ritual rutin untuk melindungi kedua putranya. Kamar itu terasa sunyi saat ibu berhenti bercerita. Aku memandangi beliau, mencoba mencerna cerita yang baru saja aku dengar. Jadi, aku adalah keturunan Joyolodaya dan Mas adalah keturunan Waluyo, Bu? Tanyaku. Betul, Bu, jawab ibu. Ku hela napas dalam-dalam. Lalu, apa yang terjadi dengan Surtini? Aku bertanya lagi. Mas Baskoro yang baru pertama kali mendengar sejarah itu pun tampak tak sabar untuk mendengar ibunya melanjutkan bercerita. Surtini tak bisa lepas dari Nyi Gandamayit. Ia diperbudak oleh iblis itu untuk mencari bayi-bayi dari para manusia yang terikat perjanjian dengannya, termasuk keturunan Joyolodaya dan Waluyo yang telah dikorbankan oleh Surtini. Retno Saraswati memang berhasil melindungi jagat dan bumi hingga mereka dewasa. Namun, saat mereka berumah tangga, keduanya kehilangan anak pertama mereka dengan cara yang tak wajar. Begitu pula dengan cucu pertama dan selanjutnya, cicit pertama mereka. Semuanya meninggal saat masih bayi dengan cara yang tak wajar. Hanya anak kedua dan seterusnya yang akan bertahan hidup. Aku terbengong-bengong mendengar penjelasan ibu yang begitu runut. Beliau pun melanjutkan ceritanya. Keturunan jagat dan bumi semakin bertambah banyak, hingga susah sekali untuk menemukan mereka satu persatu. Zaman semakin modern, mereka mulai tak percaya akan adanya kutukan itu. Mereka pun banyak yang berhenti melakukan perlindungan. Itulah sebabnya semakin banyak bayi-bayi mereka yang meninggal. Apakah itu sebabnya akhir-akhir ini banyak makhluk gaib yang menggangguku, Bu? Selaku. Aku rasa begitu, Bu. Itu sebabnya kami selalu rutin melakukan ritual untuk melindungi Baskoro dan sekarang anak kalian. Ujar ibu seraya mengangguk ke arah perutku. Aku bergidik dan memandangi Mas Baskoro. Ia segera tanggap dan beringsut merangkul bahuku. Lalu, apa hubungannya dengan kerangka saudara kembar Mas Bas dan ayahku? Mengapa bapak dan ibu menyimpannya? Bu Sastro mengambil napas dalam-dalam. Lalu ia menoleh kepada sang suami.
Bapak mau menceritakannya? Tanya Bu Sastro. Lelaki itu berdehem sekali. Baiklah, jawabnya. Lalu beliau pun mulai bercerita. Baskoro dan Samudro adalah anak pertama dari keluarga Pak Sastro yang kebetulan terlahir kembar. Seperti keturunan pertama Jagat dan Bumi lainnya, Surtini pun secara gaib berhasil mengambil jiwa Samudro saat bocah itu masih balita. Bocah itu jatuh sakit dan meninggal dalam hitungan hari. Setelah pemakamannya, suami istri Sastro selalu dihantui mimpi tentang Samudro yang menangis terus-menerus di dalam sebuah kerajaan para setan. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk menggali lagi makam Samudro dan membawa jasadnya pulang ke rumah ini. Mereka menjalankan ritual yang bertujuan untuk menarik kembali roh Samudro agar tak terperangkap di kerajaan para setan dan disiksa seperti para tumbal yang lainnya. Hal itu membuat Surtini sangat murka. Tak puas dengan hanya membunuh Samudro, perempuan iblis itu pun mengincar Baskoro. Itu sebabnya sejak lahir Baskoro sudah terbiasa melihat kedua orang tuanya yang rutin menjalani ritual. Namun, baru sekarang ia mengetahui apa tujuan dari ritual tersebut. Lalu, bagaimanakah dengan ayahku? Siapakah beliau? Apa Mama tahu mengenai hal ini? Tanyaku. Ayahmu bernama Hudaya. Ia adalah seorang pedagang yang jujur. Ia lelaki yang sangat baik. Hudaya meninggalkan mamamu saat kau masih di dalam kandungan karena tak ingin menyiksa mamamu. Bapak menarik napas berat. Mamamu terus-menerus dihantui ketakutan atas tingkah ayahmu yang histeris saat melihat makhluk gaib yang hendak mencelakakan nyawanya. Mamamu tak tahu apa-apa mengenai kutukan yang menimpa keluargamu. Lalu, bagaimana caranya kalian bisa menyimpan tulang belulang beliau? Tanyaku. Hatiku serasa dirajam penyesalan karena tak sempat mengenal ayah kandungku itu. Sejak masih muda, Hudaya sudah mendengar selentingan kabar tentang kutukan yang melanda keluarganya. Berbeda dengan sebagian besar anggota keluarga lainnya yang sudah berpikiran modern, Hudaya masih sangat mempercayai adanya kutukan itu. Hudaya adalah anak kedua di keluarganya. Sang kakak telah meninggal saat kanak-kanak karena menjadi tumbal untuk Nyi Ganda mayit. Karena sang kakak tak sempat menikah dan tak memiliki keturunan, maka yang akan jadi tumbal berikutnya adalah anak dari Hudaya. Hudaya, entah bagaimana caranya, ia sudah mengetahui akan hal itu. Itu sebabnya ia bersumpah tak akan pernah menikah atau memiliki anak. Namun takdir berkata lain. Ia sangat mencintai Ningrum. Aku tak ingin memiliki anak. Bila kau sependapat denganku, maka aku akan menikahimu, kata Hudaya. Sejak sebelum pernikahan, Hudaya sudah memberikan persyaratan itu kepada Ningrum. Ningrum yang sedang dimabuk cinta pun menerima saja persyaratan itu, meski Hudaya tak menjelaskan apa alasannya. Ningrum hanya menduga bahwa Hudaya tak suka dengan anak kecil yang akan merepotkan hidupnya. Tak lama kemudian, mereka menikah dan hidup dengan sangat bahagia tanpa masalah hingga pada tahun kelima.
Namun seiring dengan berjalannya waktu, Ningrum berubah pikiran. Secara diam-diam, ia merencanakan untuk hamil. Saat ia sudah positif hamil, Ningrum pun menyimpan rahasia itu dari Hudaya. Namun, mulai saat itu juga, Hudaya dihantui oleh mimpi-mimpi buruk dan penampakan makhluk-makhluk gaib yang mengancam akan mengambil anaknya. Semenjak itulah ia tahu bahwa sang istri telah mengandung. Hudaya sempat menyesali dan kecewa atas keputusan Ningrum. Namun, di sisi lain, ia juga sangat bahagia karena akan mempunyai anak dari seorang perempuan yang dicintainya. Sejak saat itulah, Hudaya berikhtiar mencari jalan untuk menghentikan kutukan itu serta menghalau para makhluk gaib yang terus menerornya. Ia masih menyimpan rahasia itu dari Ningrum agar sang istri tidak ketakutan dan berpengaruh pada janinnya. Semakin lama gangguan dan teror dari para makhluk gaib itu kian menggila. Hudaya yang semula masih bisa mengabaikannya, kini mulai tak tahan lagi. Ia mulai sulit tidur karena selalu terbangun akibat dihantui mimpi buruk. Saat terjaga pun, ia sering ketakutan saat makhluk-makhluk itu muncul di hadapannya. Mereka yang semula hanya menampakkan diri, sekarang sudah mulai berniat mencelakakannya. Hudaya pernah terdorong dan jatuh dari atap rumah saat mengganti genting. Ada tangan yang tak terlihat yang tiba-tiba saja mendorongnya hingga terjatuh dari ketinggian 4 meter dan mengalami sakit selama beberapa hari. Ia pernah juga mengalami kecelakaan dengan sepeda motornya saat menghindari sosok anak kecil yang tiba-tiba melintas di jalan raya yang sepi pada saat tengah malam. Sosok itu menghilang begitu saja setelah mentertawakan Hudaya yang terkapar di sisi pembatas jalan dengan sepeda motornya yang remuk. Ia juga pernah tersetrum aliran listrik hingga membuatnya pingsan. Saat tiba-tiba kabel dari setrika terbuka dan tersentuh jarinya. Saat itu, Hudaya ingin membantu pekerjaan di rumah. Masih banyak lagi kejadian-kejadian ganjil lainnya yang hampir merenggut nyawanya. Selain itu, Hudaya juga mulai diserang penyakit yang aneh. Tubuhnya mulai sering terluka tanpa sebab dan luka itu tak pernah bisa disembuhkan dengan cara apapun. Ia sudah berobat ke dokter spesialis di beberapa rumah sakit ternama. Sudah berobat ke tabib dan sudah meminum bermacam-macam ramuan atas saran banyak orang. Namun, luka-luka itu semakin parah dan terus bertambah hingga mengeluarkan bau busuk dan menjijikkan bagi siapapun yang melihatnya. Hudaya pun akhirnya dihindari semua orang dan terkucil dari pergaulan. Ia kehilangan kepercayaan diri dan akhirnya kehilangan pekerjaan juga. Bahkan, Ningrum pun mulai ketakutan melihat sikapnya. Tak ingin melihat istrinya tersiksa terus-menerus. Pada suatu hari, terpikir oleh Hudaya untuk mengadakan perjanjian dengan Nyi Gandamayit. Ia menawarkan diri untuk menjadi tumbal bagi iblis itu sebagai pengganti anaknya yang beberapa bulan lagi akan lahir. Biarkan anakku lahir dengan selamat dan hidup dengan normal seperti manusia lainnya, Nyi. Jangan kau sentuh dia. Ambil saja nyawaku sebagai penggantinya, pinta Hudaya. Nyi Gandamayit pun menyetujui tawaran itu. Keesokan harinya, Hudaya pun menyepi ke hutan
tanpa berpamitan kepada Ningrum yang kala itu kehamilannya sudah memasuki bulan ketiga. Tak ada seorang pun yang mengetahui kemana perginya Hudaya. Ia mempersiapkan diri untuk mati tanpa harus merepotkan orang lain. Ia hanya ingin agar anaknya tetap hidup. Malam pertama berada di tengah hutan, Hudaya sudah pasrah menerima kapan saja Nyi Gandamayit mencabut nyawanya. Rasa lelah, kelaparan, dan kedinginan di tengah hutan membuatnya jatuh tertidur beralas daun-daun kering. Baru terlelap beberapa saat, Hudaya pun terbangun saat mendengar suatu bisikan yang menyuruhnya untuk bangkit berjalan dan keluar dari hutan. Hudaya tak membawa perbekalan apapun karena ia memang telah siap untuk mati. Namun suara itu terus berdenging di telinganya dan memaksanya untuk mematuhi perintah suara itu. Hutan gelap gulita. Sinar rembulan tak mampu menembus rapatnya dedaunan. Hudaya pun tak bisa melihat apapun sambil berjalan. Bahkan ujung jarinya pun tak terlihat. Ia berjalan meraba-raba seperti orang buta. Suara itulah yang memberinya petunjuk hingga ia bisa berjalan tanpa menabrak apapun meski dengan sangat pelan. Sepanjang malam Hudaya berjalan. Ia bisa keluar dari hutan, menyeberangi sungai dan lahan persawahan serta perkebunan, melintasi tanah lapang dan area pemakaman, hanya dengan mengandalkan petunjuk dari suara itu. Anehnya, tak ada seorang pun yang memergokinya berjalan dalam kebingungan di tengah malam itu. Teruslah berjalan, Hudaya. Mereka akan menolongmu. Suara itu terdengar berkali-kali. Setiap kali Hudaya nyaris menyerah dan ingin berubah pikiran. Sejujurnya, Hudaya tak mengerti siapa yang dimaksud dengan mereka yang akan menolongnya. Namun entah mengapa, seakan suara itu memberinya kekuatan sehingga membuatnya menurutinya. Sepanjang malam, Hudaya berjalan dan terus berjalan. Rasa lelah, mengantuk, lapar, dan dahaga tak dihiraukannya lagi. Suara itu terus berbisik di telinganya. Sebentar lagi kau akan sampai. Di sisi kananmu akan ada 2 buah gapura bertulis aksara Jawa yang berdiri di tepi jalan raya. Gerbangnya tidak terkunci. Doronglah saja dan masuklah ke pekarangan rumah joglo itu. Ketuklah pintunya, mereka sudah menunggumu. Tanpa membantah dan bertanya, Hudaya mengikuti saja arahan suara tersebut. Ternyata memang benar. Kurang dari 5 menit, tepat saat terdengar pengajian menjelang waktu salat subuh, ia sudah melihat gapura yang berdiri sangat kokoh itu. Tanpa ragu, Hudaya mendorong pintu gerbangnya, lalu menutupnya kembali. Dengan tertatih-tatih, ia menyeret langkahnya menuju ke pintu rumah joglo itu. Ia sudah pasrah bila ada orang yang memergokinya dan meneriakinya sebagai pencuri. Hudaya tak takut akan kematian. Dengan sisa tenaganya, Hudaya menaiki sekitar selusin anak tangga menuju pintu rumah utama. Lututnya mulai goyah. Ia mengetuk pintu kayu jati itu. Terdengar langkah kaki dari dalam rumah. Hudaya yang sudah tak kuat berdiri pun akhirnya jatuh pingsan
di depan pintu. Demikianlah akhir part ke-14 dari kisah horor yang berjudul Rahasia Mertua. Apakah kalian suka ceritanya? Silakan tinggalkan komentar, berikan like, share, dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload part berikutnya. Terima kasih.